Bapak dosen etika profesi, Bapak Zainal Arifin MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya mampu menyelesaikan video presentasi ini. Kedua kalinya, selawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut ke presentasi, di sini saya akan memberinya judul memahami pengertian etika profesi dan pekerjaan. Pengertian etika profesi dan pekerjaan. Yang pertama yaitu pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu yang tidak tergantung pada suatu keahlian tertentu. Jadi, setiap orang dimungkinkan memiliki pekerjaan, namun tidak semuanya tertentu pada satu profesi. Contohnya seperti operator, penjaga warnet, tukang ketik di rental, teknisi komputer, dan masih banyak contoh yang lainnya lagi. Yang kedua yaitu profesi. Profesi adalah suatu kegiatan yang sangat tergantung pada keahlian tertentu. Seorang profesional adalah seorang yang menawarkan jasa atau layanan peraturan dalam bidang yang dikuasainya, seperti seorang programmer, webmaster, web administrator, direktur software, dan masih banyak contoh yang lainnya lagi. Selanjutnya di sini saya akan membahas yaitu yang kedua, pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia. Apa maksudnya dari pekerjaan adalah karakter dari sosial manusia? Di sini maksudnya sosial manusia. Apa maksudnya dari pekerjaan adalah karakter dari sosial manusia? Di sini maksudnya yaitu pekerjaan tidak terbatasi pada orang yang bekerja itu saja. Namun, melalui pekerjaan, manusia membuktikan bahwa dirinya sebagai makhluk sosial tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendiri apa yang dibutuhkannya tanpa bantuan orang lain. Begitu juga orang lain tidak mampu membutuhkan kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya kayak gini, ada acara resepsi, tidak mungkin orang yang punya acara itu mampu menyelesaikan semua pekerjaan itu tanpa ada bantuan dari tetangga ataupun orang lain. Yang ketiga yaitu kode etik profesi dan pekerjaan. Apa maksudnya kode etik? Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos maksudnya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak, atau kesusilaan. Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah kode etik. Kode etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur. Jadi tidak boleh dilanggar karena di sana sudah tertera norma-norma yang mengatur. Jadi etika yaitu refleksi apa yang disebut dengan self control, yaitu karena sesuatu yang dibuat dan ditetapkan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada moral. Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti sama yaitu kebiasaan atau adat. Jadi di sini moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi setiap atau sekelompok dalam
mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ada etiket. Etiket adalah adat etiket. Etiket adalah adat sopan santun atau tata krama yang perlu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus berhubungan baik sesama tetangga, tidak boleh bermusuhan. Selanjutnya yaitu ada sopan santun. Sopan santun adalah tingkah laku seseorang terhadap apa yang dilihatnya, dirasakan, atau yang amat populis dan nilai yang natural di lingkungan sekitar. Yaitu ada kode etik profesi. Apa yang dimaksud di sini kode etik? Etik profesi. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang dipakai untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan, suatu organisasi. Kode juga dapat dikumpulkan sebagai peraturan atau sistematis. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di dunia kerja. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum, yang lebih dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma dalam etika profesi. Kode etik ini lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem atau norma yang mengatur atau yang tertulis secara jelas dan tegas serta terperinci apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan yang dilakukan tidak boleh dilakukan oleh seseorang profesional. Maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberikan kualitas kepada pelaksanaan profesi, serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi. Tujuan kode etik profesi. Yang pertama yaitu 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi pribadi. Kode etik pekerjaan. Kode etik ialah pedoman atau perilaku bagi anggota Ikatan Pelajar Profesional Indonesia atau sering disebut dengan IPSPI, merupakan landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan apabila perilaku pekerja sosial profesional dianggap menyimpang dari standar perilaku etis dalam melaksanakan hubungan-hubungan profesional dengan kelayakan kolega atau profesi lain dan dengan masyarakat. Kode etik ini didasarkan pada nilai-nilai fundamental pekerja sosial yang penghargaan terhadap martabat dan harga diri setiap orang, serta hak-hak dan tanggung jawab sosial. Kode etik ini bukan merupakan perangkat yang menentukan semua perilaku pekerja sosial profesional dalam suatu kompleks kehidupan. Kode etik lebih merupakan prinsip-prinsip umum untuk membimbing perilaku dan menilai perilaku secara kebijakan dalam berbagai situasi yang mengandung implikasi etis. Kode etik ini tidak dimaksudkan sebagai alat untuk menghilangkan atau mencabut kesempurnaan atau kebebasan pekerja sosial profesional. Kode etik ini lebih
Kode etik ini lebih merupakan prinsip-prinsip umum yang membimbing perilaku dan menilai perilaku secara bijaksana dalam berbagai situasi untuk mengandung implikasi etis. Kode etik ini dimaksudkan sebagai alat untuk menghilangkan atau mencabut kesempatan atau kebebasan pekerja sosial profesional yang melakukan praktik dengan integrasi profesional yang tinggi. Perilaku pekerja sosial profesional bukan berasal dari doktrin atau maklumat. Akan tetapi, komitmen pekerja sosial profesional secara individual. Kode etik ini dibuat untuk menegaskan kemauan dan semangat pekerja profesi sosial profesional agar bertindak etis dalam seluruh perbuatan mereka sebagai pekerja sosial profesional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.